Tuhan. Selamat sore. Perayaan Ekaristi ini tentunya kita persembahkan untuk kelancaran rakor kita dan juga mohon agar kita boleh dicerahkan oleh Roh Kudus dan agar kita dapat bersama-sama menemukan juga jalan, menemukan solusi-solusi, menemukan juga program-program yang tepat guna untuk mengembangkan berliturgi umat kita, untuk mengembangkan juga nyanyian-nyanyian yang tepat dan yang benar dalam berliturgi yang tepat dan yang benar pula. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diantar oleh Pak Emery tadi, hari ini Jumat pertama bulan, tetapi kita juga masuk dalam minggu pertama masa Advent. Jumat pertama bulan mengajak kita untuk mempersembahkan diri dalam hati tersuci Juru Selamat kita Yesus Kristus. Advent mengajak kita untuk memandang ke depan bahwa ada kehidupan, bahwa ada keselamatan di penghujung hidup kita masing-masing. Ibu kita gereja menuntun kita melalui sabda Tuhan yang diwaktakan kepada kita bagaimana kita berjalan dalam kehidupan ini menuju kehidupan kekal, menuju ke keselamatan yang disediakan bagi kita. Mengawali Ekaristi ini, mari kita mempersembahkan diri masing-masing, meninggalkan apapun di luar sana, pekerjaan dan juga kegiatan kita mau memusatkan perhatian kita pada sabda Tuhan dan juga pada peristiwa keselamatan yang sedang kita alami saat ini. Menyadari kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita, kita datang ke kerahiman Allah, mohon belas kasihan-Nya dan juga mohon pengampunan dengan berseru bersama, saya Mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kekuasaan-Mu membebaskan kami. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup, mereka dan selamat sebagai umat. Kami menyerahkan juga hari ini, besok, dalam tangan perlindungan, penyertaan, dan bimbingan-Mu dalam rakor kami ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Tuhan. Tidak lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kekelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah: kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan Yang Kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan bersama kamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut iman." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat, sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Terjadilah padamu menurut imanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nada sabda Tuhan pada sore hari ini ialah optimistis. Yesaya menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita mengenai kesejahteraan bangsa Israel. Kesejahteraan itu digambarkan bahwa orang tuli akan mendengarkan sabda, dan mata orang-orang buta akan melihat, dan orang sengsara akan bersukacita lepas dari kekelaman dan kegelapan. Sebaliknya, orang-orang yang gagah sombong dan orang pencemooh akan habis, dan di dalam perkara yang masang jerat terhadap orang yang menegur mereka akan dibinasakan. Nada optimistis ini menghibur
sekaligus juga menyemangati bangsa ini. Bangsa yang berada dalam penindasan ini diberi gambaran, diberi wawasan oleh Yesaya untuk berharap, untuk berjuang, dan juga untuk meraih kemenangan, yaitu kembali membangun reruntuhan Yerusalem. Injil juga berbicara mengenai optimistis dari orang-orang buta yang ingin melek, ingin melihat. Pastilah orang yang buta sejak lahir itu menderita. Tidak tahu kalau mana yang lebih baik, buta atau tuli. Tentu mungkin lebih baik tuli ya kan daripada buta, tapi kedua-duanya tentu tidak baik. Nah, orang buta itu kan dunianya jadi gelap. Kalau orang tuli tidak mendengar apa-apa tapi dunianya ya terang. Ya sami mawon ya. Namanya menderita ya tetap membawa sesuatu yang tidak nyaman. Nah, tapi orang buta tadi itu bertemu dengan Yesus. Belum melihat Yesus, tapi mendengar tentang Yesus. Siapa dia? Maka dengan penuh optimistis tadi mereka minta supaya Yesus memelekkan mata mereka. Dan Yesus menantang, kamu percaya bahwa saya bisa? Percaya. Nah, itu dia. Optimistisnya itu percaya. Percaya lalu terjadilah. Imanmu menyelamatkan kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini rapat kerja ya kan. Rapat kerja dan koordinasi. Tapi kan juga rapat kerja. Artinya kita merencanakan dan mengevaluasi apa sih tugas kita. Tugas kita itu kan sebetulnya membina. Saya itu membuka buku, udah beli lama buku ini, lalu baru buka beberapa hari lalu. Judulnya Masa Depan Liturgi Indonesia. Ini sebetulnya refleksi dalam rangka perayaan 60 tahun Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium. Isinya bunga rampai, dan salah satu yang menarik bagi saya ialah formatio liturgis, memulihkan kapasitas untuk tindakan liturgis. Formatio itu kan pembinaan, membina liturgi untuk memulihkan kemampuan untuk bertindak secara liturgis. Kok liturgis? Karena bagi kita orang Katolik, liturgi itu pusat dari kehidupan seorang Kristiani itu liturgi. Mengapa menjadi pusat? Karena liturgi itu tempat perjumpaan kita dengan yang ilahi dan perjumpaan kita satu sama lain. Kita disatukan dalam perjumpaan itu. Maka liturgi menjadi segala-galanya bagi kita. Lebih-lebih lagi liturgi ekaristi. Lebih terasa perjumpaan itu karena kita menerima tubuh dan darah yang sama. Masing-masing kita disatukan karena menerima tubuh dan darah yang sama. Dan dari sana mengalir caranya kehidupan kita. Dari persatuan itu. Nah, sebagai
ya sebutlah orang-orang yang dipercaya, atau mungkin lebih tepat dipanggil kemudian diutus untuk membina ini, membina bagaimana kita meningkatkan kualitas berliturgi kita melalui paduan suara, melalui seni, dan melalui bagaimana kita meningkatkan kualitas bernyanyi umat kita. Karena sekali lagi nyanyian itu menjadi bagian paling integral dalam berliturgi. Liturgi tanpa nyanyian itu rasanya sepo, atau orang Jawa sepo ya, artinya hambar karena nyanyian itu lagi mempersatukan. Nyanyian itu kan bahasa internasional. Mendengar lagu orang bisa disatukan, apapun lagunya. Nah, lagu liturgi seyogyanya itu mempersatukan dengan yang di atas dan mempersatukan satu sama lain. Maka liturgi dan nyanyian liturgi menjadi sesuatu yang sentral, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah, kita orang-orang yang dipanggil, bukan hanya dipanggil tapi diutus untuk mengurus hal ini secara tepat dan benar. Nah, kalau kita para pengurus itu mengurusnya secara tepat dan benar, maka kita akan nanti menemukan, mungkin sekarang, mungkin nanti, liturgi di Indonesia yang tepat dan benar. Ada optimistis dalam diri kita. Ada mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya sesuatu yang terjadi secara ajaib, tetapi proses itu juga adalah mukjizat. Nah, maka proses kita dalam berlatih, dalam berjuang, dalam mewujudkannya itu juga adalah suatu mukjizat. Mungkin mukjizat yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran seperti Pak Mering dengan sabar menuntun yang salah masih dicoret lagi, kemudian dituntun lagi, akhirnya menjadi satu lagu yang bagus, lalu enak dinyanyikan dan enak diresapkan dalam hati. Kemarin kami rapat, sudah saya naikkan rapat komisi liturgi komisi keluarga Keuskupan Agung Pontianak. Ada Pak Sutri, Om Frans, dan Tante Yuni itu kan dulu ikut pelatihan. Aku kira mau coba lagu Maria Coro Jowo, lalu rasanya wis api, masih kurang, coret, tapi saya masih berjuang lagi. Akhirnya jadi lalu, tapi saya tidak boleh miliki karena panitia minta mengisi itu akan menjadi milik panitia. Tapi saya senang walaupun tidak menjadi milik saya, menjadi milik umum dan boleh dinyanyikan oleh umat. Saya malah senang, tidak usah memilikinya, itu milik umat. Tapi saya coba menyusunnya dengan perjuangan pelatihan beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, proses itu sudah suatu mukjizat. Seperti proses dua orang buta tadi, proses untuk sampai dicelitkan oleh Yesus itu proses mukjizat sampai akhirnya terjadi. Mari kita dengan optimistis itu kita melanjutkan perutusan kita masing-masing, terutama dalam pembinaan paduan suara, dan ini menyangkut pembinaan berliturgi yang tepat dan benar, dan berliturgi yang juga membawa orang-orang atau umat kita kepada suatu pengalaman
ini yang sebetulnya yang kita cari, yaitu suatu pengalaman akan Allah. Siap kita sampaikan saja. Allah Bapa kami bersyukur Engkau memanggil kami dan mengutus kami masing-masing untuk ambil bagian dalam pembinaan berliturgi dan juga pembinaan paduan suara yang mendampingi perayaan-perayaan liturgi kami. Dalam perjuangan, dalam usaha, dan juga dalam proses kami memohon penyertaan, bimbingan, dan pencerahan. Maka dengarkanlah doa-doa permohonan kami ini. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gerejanya pada masa Advent ini memperbaharui diri sehingga mampu menanggapi keinginan semua orang yang beritikat baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi agar ucapan selamat Natal dan Tahun Baru para pemimpin nanti didukung benar-benar oleh usaha nyata mereka, sehingga menandai damai sejahtera sejati bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa pada masa Advent ini membangkitkan harapan baru bagi mereka yang kini tertindas hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar kita makin saling menghormati diri pribadi dan maksud baik sesama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk LP3K Kalbar dan LP3K Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat ini. Semoga LP3K Kalbar dan LP3K Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat ini dapat menjadi pembina, menjadi motor bagi perkembangan liturgi di tempat kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari juga kita berdoa bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, Engkau hadir dalam hidup kami. Berkat kedatangan kembali Kristus Putra Manusia, kegelapan hidup kami telah dihalau dan diganti oleh terang yang menggembirakan dan membahagiakan kami. Dengan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan.